Bisa diberikan kesehatan dan juga diberikan kesempatan untuk bisa belajar. Ya, pada kesempatan kali ini, alhamdulillah kita memasuki di bulan apa? Di bulan September. Yang mana sebentar lagi kita akan memasuki UTS. Nah, sebelum itu Ustadz akan mengasih kehadiran peserta didik kalian. Yang pertama, coba cek teman kalian yang masuk nggak? Siapa? Apa namanya? Sakit. Oke. Kita doakan semoga yang sakit semoga diberikan kesembuhan dan kesehatan global. Oke. Setelah itu kita cek kebersihan dulu dari tempatnya. Gimana? Bersih nggak? Oke. Kalau udah bersih, alhamdulillah kita berarti mulai siap belajar. Selanjutnya kita memulai untuk berdoa. Silakan ketua kelas untuk berdoa. Get ready to pray before study. Let's pray together. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma iftah lana hikmaka wa anshur alaina rahmatak min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Baik, pada hari ini kita akan memasuki materi bab baru. Namun sebelumnya kita mengulas kembali materi kemarin tentang bab 2, yaitu tentang apa? Bukti beriman. Itu ada 3 apa aja? Yang pertama, menjaga lisan. Yang kedua, mensyukuri nikmat. Yang ketiga, menutup aib orang lain. Ya, ketiga ini kemarin kita sudah membuat contoh ataupun praktik dari tiga-tiganya ya. Mudah-mudahan dari 3 materi ini kita bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Selanjutnya untuk bab 3 itu kita akan mempelajari materi mengenai menghindari perkara belajar minuman keras dan narkoba. Nah, sebelumnya kalian tahu nggak permasalahan yang ada di sekarang ini, permasalahan yang ada yang kita temui di sekolah-sekolah atau pelajar itu seperti apa? Yaitu ini ada namanya tawuran, misalnya gitu, narkoba, terus minuman keras, lagi terus rokok. Kalau di kita lagi apa? Kita adanya apa? Berita hoax ataupun menyebarkan berita kebohongan. Nah, ini salah satu problematika yang ada di sekarang ini. Nah, oleh karena itu kita akan mempelajari materi ini. Selanjutnya, nah, tujuan pembelajaran dari materi ini itu yang pertama memecahkan masalah perkelahian terhadap minuman keras, narkoba dalam perspektif Islam. Yang kedua, meyakini bahwa agama melarang melakukan perkara kerja dan melakukan perusahaan fasilitas umum minuman keras dan narkoba. Dan yang ketiga, membiasakan sikap taat pada aturan sosial, tanggung jawab dan ibadah. Nah, kita bisa lihat ya di buku paket ada namanya infografis. Nah,
pelajar yang dicari Islam seperti apa? Yaitu yang taat kepada Allah yang pertama. Dan yang kedua itu bagaimana seorang pelajar bisa tumbuh dan berkembang sesuai syariat Islam. Nah, seperti halnya menjauhi kekerasan anarkis, lalu menghindari dari ketiga poin ini, tawuran, minuman keras, narkoba, dan seterusnya. Nah, kita lihat ya. Ini contoh before after orang yang mengkonsumsi narkoba. Kita bisa lihat dari raut wajahnya. Nah, ini dulunya gimana wajahnya? Masih fresh ya misalnya. Tapi setelah mengkonsumsi narkoba gimana menurutnya? Kelihatan kayak lesu. Siapa lagi? Gak terurus, ya gak terurus. Siapa lagi? Coba lihat dari segi fisik, gimana fisiknya? Mukanya gimana tuh? Terlihat lebih tua ya, sudah terkontaminasi dengan adanya obat-obat terlarang. Dan juga dari segi fisikis itu orang yang mengkonsumsi narkoba itu orang yang ini terhalusinasi, jadi banyak berangan, dan juga orang yang susah untuk konsentrasi juga gitu ya. Nah, dan juga ada lagi permasalahan nih, yaitu nah ini contoh dari tawuran yang mana itu pernah terjadi di Cirebon waktu itu di SMK Negeri 1, yang mana ada anak yang sedang nunggu help akhirnya dipanah oleh lawannya, jadi sehingga sampai dipanah dia terluka kena pinggang dan lehernya kebeset benda tajam gitu ya. Jadi semua ini kita harus bisa lebih bijak ataupun bisa lebih mengetahui antara perbuatan yang baik sama yang baik gitu ya. Nah, sebelum kita memasuki ini ada ayat Al-Quran tentang surat Al-Maidah ayat 90 sampai 91. Silahkan dibuka buku paketnya. Ya, kita baca bersama ya. Ta'awudz dan basmalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan la'allakum tuflihun. Innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal fil khamri wal maisir wa yasuddukum an dzikrillahi wa anis sholati fa hal antum muntahun. Ya, silakan baca terjemahannya. Siapa mau? Alif aftah Oke. Baca terjemahannya. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkurban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu Quran surat Al-Maidah surat 5 ayat 90. Lanjut. Ini yang terakhir. Oke. Dengan minuman keras dan judi itu, setan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu dan menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan sholat. Maka tidaklah kamu mau berhenti. Quran surat Al-Maidah surat 5 ayat 1.
apa nih pesan yang terkandung di dalam tersebut? Yang pertama yaitu kita menjauhi namanya apa? Perbuatan seperti apa? Tadi itu. Minuman keras, terus berjudi, terus ya betul. Dan juga narkoba ya. Salah itu yang terlarang juga. Nah, setelah itu kita akan melihat video pembelajaran. Nah, nanti kalian simak video pembelajarannya dan nanti Ustaz akan melakukan beberapa pertanyaan melalui popcorn PI Lovers. Jadi ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab nanti dari video tadi ataupun materi yang akan disampaikan nanti. Islam melarang keras umatnya untuk mengkonsumsi obat, atau minuman keras, narkoba, dan sejenisnya yang hanya akan merusak fisik dan mental. Selain itu, orang yang demikian tidak akan malas bekerja dan tidak bisa mengendalikan keuangan untuk membeli minuman dan zat-zat yang terlarang tersebut. Di samping larangan mengkonsumsi narkoba dan zat adiktif lainnya, Islam juga melarang kita untuk berjudi. Karena mendengar kabar bahwa sebuah keluarga menjadi berantakan karena orang tua mereka suka berjudi, hal ini sangat sesuai dengan hasil dari satu penelitian yang dilakukan oleh Universitas Melbourne di Australia. Penelitian itu menyimpulkan bahwa hampir setengah dari anggota keluarga yang memiliki kebiasaan berjudi mengalami kekerasan. Sejumlah kerabat bahkan melaporkan bahwa mereka sangat frustasi dengan masalah judi. Keluarganya menjadi hancur dan anak-anaknya yang menanggung penderitaan yang berkepanjangan. Pada akhirnya kita menjadi tahu jika anak-anak dari keluarga yang memiliki kebiasaan berjudi ternyata terancam menjadi objek kekerasan daripada kasus kekerasan terhadap anak pada umumnya di masyarakat. Bagaimanapun, yang namanya kekerasan, pertikaian, dan pertengkaran tidak dibenarkan dalam ajaran Islam. Selama persoalan dapat diselesaikan dengan cara damai, kekerasan hanyalah akan menimbulkan benih-benih dendam yang berkepanjangan dan tak berujung. Hal ini tentu membuat kehidupan kita menjadi tidak nyaman. Padahal Allah menghendaki agar manusia dapat hidup berdampingan dengan aman, tentram, damai dan nyaman. Sebagai seorang muslim, kita harus menjadi pelopor terwujudnya kedamaian di keluarga, di lingkungan masyarakat tempat kita tinggal dan belajar, serta di sekolah tempat kita berinteraksi dengan sesama teman dan guru. Mari kita renungkan pernyataan berikut. Allah selalu menghendaki kebaikan hidup bagi orang mukmin. Setiap perintah dan larangan Allah dimaksudkan untuk mengatur kehidupan orang beriman supaya mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Di antara contoh perintah tersebut adalah perintah untuk mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal. Contoh larangan Allah adalah larangan mengkonsumsi makanan dan minuman yang haram. Allah menghalalkan segala jenis makanan dan minuman yang mendatangkan manfaat. Sebaliknya, Allah mengharamkan segala jenis makanan dan minuman yang mendatangkan mudarat. Secara tegas, Allah melarang orang beriman untuk mengkonsumsi makanan dan minuman yang haram. Di antaranya adalah Allah mengharamkan minuman keras atau khamr. Keharaman khamr ini juga ditegaskan oleh Rasulullah pada sebuah hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Umar. Rasulullah pernah menyampaikan bahwa setiap yang memabukkan adalah khamr dan setiap yang memabukkan adalah haram. Dari sabda Rasulullah tersebut, kita bisa mengambil pelajaran bahwa segala bentuk minuman yang memabukkan termasuk khamr. Meminum khamr adalah perbuatan keji dan perbuatan setan. Setan bermaksud menanamkan permusuhan dan kebencian di antara sesama manusia.
Selain itu, meminum khamar akan menghalangi mengingat Allah. Hal ini dikarenakan orang yang meminum khamar akan hilang kesadarannya. Allah menjanjikan keberuntungan bagi orang yang menjauhi minuman keras atau khamar. Sebagai seorang muslim, Allah juga meminta kita untuk menjauhi pertengkaran dan pembunuhan. Larangan ini bersifat menyeluruh. Tidak boleh orang muslim bertengkar dengan sesama muslim. Orang muslim juga tidak boleh bertengkar dengan selain muslim. Allah menghendaki kehidupan ini berjalan dengan damai, dengan segala permasalahan yang dapat diselesaikan dengan cara yang baik, seperti dengan cara musyawarah atau dialog. Adapun perilaku mulia yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan larangan mengkonsumsi narkoba, larangan berjudi, dan larangan bertikai adalah sebagai berikut. Pertama, judi hanya akan menjadikan keluarga kita dan orang-orang yang kita cintai menjadi sengsara. Yang kedua, segala bentuk minuman yang memabukkan adalah khamr. Allah sangat membenci orang yang mengkonsumsi khamr. Yang ketiga, setiap pertengkaran dan pembunuhan adalah perilaku yang tercela yang harus dijauhi oleh setiap muslim. Yang keempat, jika kita menemukan masalah atau menghadapi kesulitan dalam kehidupan, hendaknya diselesaikan dengan cara yang baik, senantiasa mengingat Allah dengan berzikir, serta berbuat baik kepada orang lain. Baik, alhamdulillah kita telah melihat video tentang menghindari minuman keras, judi dan pertengkaran. Salah satu itu menjauhi narkoba. Nah, setelah kita lihat video tadi, Ustaz akan bagikan beberapa open dialogues yang mana isinya itu pertanyaan, ya, pertanyaan dari materi yang akan kita bahas sekarang. So, silakan berhitung dari ini satu. Lanjut. Sampai berapa tuh? Sampai berapa? Sekali lagi, yang kedua tuh tahu nggak? Semangat juga. Oke, alhamdulillah. Silakan untuk mengerjakan tugas kelompok